Benih Rahasia Sang Pewaris episode 44. Meski ucapan Erik adalah kebohongan, itu membuat Nindya merasa lebih baik. Setelah itu, dia mengeluarkan cermin kecilnya untuk merapikan riasannya, senang dengan penampilannya malam itu. Bahkan, dia berharap Kenzo akan membawanya kembali ke tempatnya sehingga dia bisa menjadi wanita yang mengusir rasa sepinya. Sementara itu, mobil melanjutkan perjalanannya ke restoran mewah. Saat Nindya tiba, Kenzo sudah menunggu di dalam ruang pribadi. Begitu membuka pintu, jantungnya berdebar kencang, karena Kenzo akan mampu menarik semua perhatiannya dan membuatnya terlena setiap kali melihatnya. "Kenzo," panggil Nindya penuh kasih sayang saat dia duduk di seberangnya. Kenzo menundukkan kepalanya sebagai jawaban. Kemudian, dia meminta seorang pelayan masuk untuk menerima pesanan mereka. Karena dia seorang pria sejati, dia membiarkan Nindya memutuskan apa yang akan mereka makan malam itu, dan seperti ikan yang menginginkan air, Nindya memandang setiap kejantanan Kenzo sebagai cintanya kepadanya. Dia yakin Kenzo pasti punya perasaan padanya. Sayangnya, vampir bernama Shira telah merayunya. "Aku sudah selesai memesan hidangan kita, Kenzo. Bagaimana kalau kamu lihat apakah ada yang ingin kamu pesan?" "Aku baik-baik saja. Bawa saja piring-piringnya." Kenzo tidak datang untuk makan. Sebaliknya, dia datang untuk mencari tahu apa saja tentang Shira dari Nindya. Suasana hening sejenak, dan Nindya gelisah beberapa saat. Dia mencoba menarik perhatian Kenzo, tetapi Kenzo malah melihat keluar jendela atau menatap meja, tampak sibuk. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain berbicara dengan nada genit. "Kenzo, ayo kita bicarakan sesuatu," katanya. "Ada yang ingin kutanyakan padamu, Nindya," kata Kenzo sambil menatapnya. "Kuharap kamu bisa mengatakan yang sebenarnya." Nindya langsung mengangguk, merasa gembira. "Tentu, aku akan menceritakan semua yang ingin kamu ketahui. Nindya, kamu berteman dengan Shira sejak kecil. Aku ingin tahu bagaimana dia kehilangan kegadisannya dan siapa pria yang menodainya," tanya Kenzo sambil menatapnya dengan serius. Senyum Nindya membeku saat mendengar pertanyaannya. Setelah itu, dia mengerutkan bibirnya dan mengembuskan napas samar. "Itu yang ingin kamu ketahui? Tolong ceritakan padaku, Nindya." Jelas Kenzo tidak mau menerima jawaban tidak. Nindya tidak tahu harus berbuat apa. Pria yang duduk di seberangnya sama sekali tidak tahu bahwa dialah yang menodai Shira saat itu. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Kenzo menanggung kesalahan seperti itu. Nindya menarik napas dalam-dalam saat itu, karena dia sudah lama siap secara mental untuk hari itu. Kasihan Shira. Malam itu juga membuatku trauma karena itu terjadi hanya karena dia datang untuk menyelamatkanku. Kalau saja aku tidak meneleponnya, dia tidak akan masuk ke kamar itu, dan dia tidak akan bertemu dengan psikopat itu. Bahkan ketika Shira menuduhku secara keliru atas apa yang terjadi, aku tetap mengakui bahwa semuanya salahku. "Apa yang salah dituduhkannya padamu?" Kenzo mengerutkan kening. Ketika Nindya mendongak, matanya memerah dan dipenuhi rasa sesal. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. "Aku tahu tidak ada yang bisa menerima pengalaman seperti itu terjadi padanya. Shira adalah wanita yang kuat, tetapi tetap saja, dia telah kehilangan kegadisannya. Dia membenciku. Dia berkata aku sengaja mengatur agar pria itu ada di sana, dan aku menciptakan tragedi yang menimpanya.
Aku menerima semua tuduhannya karena aku memang pantas dikutuk. Sebenarnya, aku seharusnya tidak memintanya untuk datang sama sekali. Aku sedang bersama beberapa klien saat itu, dan mereka bersikap kasar, jadi aku meminta Shira untuk datang dan menyelamatkanku. Namun, aku tidak menyangka dia pergi ke ruangan yang salah dan jatuh ke kamar pria itu. Nindya memejamkan matanya saat itu, dan butiran air mata jatuh sedetik kemudian. Hati Kenzo juga terasa sangat berat. Apakah ini yang terjadi pada Shira? Rasa dingin menyelimuti matanya saat dia bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu ingat di mana semua itu terjadi?" Itulah satu hal yang tidak ingin kuingat. Aku hanya tahu itu terjadi di sebuah klub malam kecil, dan aku tidak ingat lagi namanya. Aku sudah berusaha melupakan ini, tapi aku tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana penampilan Shira saat keluar dengan keadaan acak-acakan. Dia tidak berhenti menekankan betapa buruknya Shira telah dinodai saat itu, karena dia yakin Kenzo pasti akan keberatan. Pastinya, seseorang yang luar biasa dan mulia seperti dia pasti memiliki semacam OCD. Karena itu, dia tidak akan menyentuh Shira lagi. Namun, dia menggigit bibir bawahnya karena marah saat melihat urat-urat nadi di tangan terkepal Kenzo yang ada di atas meja. Apakah Kenzo merasa marah pada Shira? Meski begitu, dia terus meneteskan air matanya, berpura-pura menjadi korban seperti Shira. Aku juga merasa pantas dikutuk karena membiarkan dia mengalami pengalaman traumatis seperti itu. Namun, yang tidak aku mengerti adalah mengapa Shira tetap melahirkan anaknya padahal dia sangat membenci malam itu. Terperangah, Kenzo berseru tanpa berpikir, "Apakah kamu mengatakan bahwa pria itu adalah ayah Leon?" Nindya mengangguk mendengarnya. "Kurasa begitu. Apakah menurutmu Shira mampu menerima pria lain ketika hal seperti itu terjadi padanya?" "Aku yakin dia merasa semua pria menjijikkan." Dengan itu, Kenzo berpikir keras. Sepertinya Leon adalah anak bajingan itu. "Kenzo, aku tahu kamu peduli pada Shira karena ibunya mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Sudah sepantasnya kamu menjaganya." Kenzo tidak ingat pernah menceritakan hal ini pada Nindya, tetapi melihat betapa dekatnya Nindya dan Shira semasa kecil, tidak akan mengejutkan jika Nindya mengetahuinya. "Aku memang dirundung rasa bersalah terhadap keluarganya. Kalau begitu, tahukah kamu mengapa Shira tetap mengandung anak itu?" Kenzo juga tidak dapat memahami alasan Shira melakukannya. Meskipun demikian, mengingat betapa menggemaskannya anak laki-laki itu, dia senang bahwa Leon telah hadir di dunia ini. Entahlah. Kalau aku kenal Shira, dia wanita keras kepala. Ayahnya bahkan mengusirnya saat itu karena hal ini. Ayahnya pikir Shira telah mempermalukan keluarga mereka dan telah mengkhianatinya. Mengenai alasan Shira mengandung anak itu, mungkin dia tidak punya pilihan lain. Aku khawatir tentang bagaimana anak itu harus menghadapi ayah yang menodai ibunya. Anak yang malang. Shira seharusnya tidak mempertahankannya. Singkatnya, Nindya mencoba mengisyaratkan bahwa Shira hanyalah orang yang egois. Hati Kenzo mengencang saat mendengar kata-kata Nindya. Jadi, dia benar-benar diusir dari rumahnya, iya? Itukah sebabnya dia berada di luar negeri selama 5 tahun? Namun, Kenzo yakin bahwa alasan Shira hamil Leon adalah karena kelucuan anak tersebut dapat menyembuhkan rasa sakit yang ia rasakan. Leon seperti obat bagi Shira, membebaskannya dari pengalaman mengerikan itu. Di sisi lain, si kecil ini membutuhkan cinta dan perhatian,
dan itu akan menjadi tanggung jawabnya mulai sekarang. Tepat pada saat itu, hidangan disajikan. Nindya sudah tidak sabar menantikan makan malam sejak memesan, namun sekarang rasanya ia sedang seperti mengunyah lilin. Siapa sangka Kenzo Wiharja mengundangnya makan malam dan ternyata ia malah mengetahui masa lalu Shira. Akhirnya, yang terpikirkan Kenzo hanyalah Shira. Kenzo, Shira adalah gadis yang manis. Jika saja pertemuan itu tidak terjadi, dia pasti hidup bahagia. Nindya terus berpura-pura menjadi orang yang baik di hadapan Kenzo. Namun, Kenzo masih tenggelam dalam pikirannya. Setelah mendengar kata-kata Nindya, ia mengangguk setuju, karena sisa hidup Shira kini bergantung padanya. Ia bertekad untuk memberinya kebahagiaan selamanya yang pantas ia dapatkan. Kemudian, Nindya teringat sesuatu dan bertanya dengan malu-malu, "Hei, Kenzo, apakah Shira pernah menanyakan tentang kita padamu?" Namun, tatapan Kenzo padanya tampak jelas dan tenang. "Nindya, apa yang terjadi di antara kita adalah sebuah kesalahan. Aku telah menyakitimu tanpa sadar malam itu, dan aku akan menebusnya dengan caraku sendiri. Aku tidak menyalahkanmu, Kenzo. Sungguh. Mungkin aku telah menderita selama 5 tahun, tetapi setelah mengenalmu, penderitaan itu menjadi pengalaman yang manis." Nindya berusaha sekuat tenaga untuk menyatakan cintanya kepadanya. Sayangnya, Kenzo tidak merasakan hal yang sama. "Lebih baik kau tidak memikirkan malam itu. Lagi pula, itu hanya akan menyakitimu." "Tidak, aku senang asalkan itu kamu." Nindya menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Dia sangat ingin merasakan kebahagiaan seperti itu lagi. "Kenzo, kapanpun kamu mau, aku bersedia untuk." Tepat pada saat itu, telepon Kenzo berdering dan Nindya melihat dengan jengkel pada ide penelepon, hanya untuk mendapati bahwa itu adalah Shira. Seketika, api berkobar di bawah matanya. Betapa inginnya dia membunuh wanita jalang ini. Dia bersumpah Shira sengaja menelepon untuk ikut campur saat ini. Di sisi lain, Kenzo buru-buru meraih teleponnya dan berdiri. "Biar aku mengangkat telepon ini." "Baiklah." Nindya tersenyum lebar, menahan amarahnya yang berkobar. Setelah itu, dia pergi ke kamar pribadi kosong di sebelah dan menjawab panggilan dengan suara lembut. "Halo, Tuan Wiharja, kamu sudah berjanji untuk bermain denganku di bawah. Mengapa kamu belum datang?" Suara anak kecil itu terdengar dari ujung telepon. "Bisakah kamu menungguku, Leon? Aku akan ke sana setelah selesai makan malam." "Benarkah? Kamu masih akan datang, Tuan Wiharja?" "Aku akan melakukannya. Aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku," janji Kenzo. Ia sangat menyayangi anak itu, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. "Baiklah. Aku akan menunggumu." "Baiklah, aku akan segera ke sana," janji Kenzo lagi. Setelah menutup telepon, dia memeriksa jam dan kembali ke kamar pribadi. Ketika dia melihat Nindya baru saja makan, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Nindya, apakah kamu sudah selesai makan? Kau mau pergi?" Nindya tak bisa menahan rasa paniknya. Haruskah ia pergi begitu Shira menelepon? "Ya, masih ada yang harus kulakukan dulu. Aku akan meminta Erik untuk mengantarmu pulang. Tapi Kenzo, aku harap kamu bisa menghabiskan makan malam ini bersamaku." Nindya berharap Kenzo bisa tinggal, tetapi ketika Kenzo melihat ke arahnya dengan jas di tangannya di bawah cahaya, Nindya kehilangan semua keberaniannya dan menggigit bibirnya dengan kesal.
Kau lanjutkan saja. Aku akan baik-baik saja. Maaf, Nindya. Aku akan mentraktirmu makan lagi. Kenzo meminta maaf, berdiri dengan sopan, sebelum melangkah keluar. Sekarang setelah dia pergi, Nindya bisa membuang kepura-puraannya dan menghadapi wajahnya yang pahit dan penuh kebencian. Shira, dari semua orang, itu pasti Shira. Wanita jalang itu menyelimutinya seperti mimpi buruk yang tidak bisa dia hindari bagaimanapun caranya. Setelah itu, Nindya mengangkat teleponnya dan menelepon Erik. Erik, kemarilah dan temani aku. Erik muncul dalam 2 kali goncangan, dan ketika dia melihat Nindya menenggak minuman keras, dia menyambar gelas dari Nindya. Jangan minum seperti ini, Nona de Agres. Kamu bisa sakit. Erik. Nindya bangkit dan memeluknya. Nindya benar-benar membutuhkan seorang pria dan ia tidak ingin menyusahkan dirinya sendiri, meskipun ia tidak bisa memiliki Kenzo untuk dirinya sendiri. Tubuh Erik menegang karena sentuhannya. Ia mencoba mendorongnya, tetapi Nindya memeluk lehernya dengan erat. Jangan tinggalkan aku juga, Erik. Peluk aku. Erik menurutinya dengan setengah hati. Meskipun Nindya tahu dia sedang bersandar pada Erik, dia tidak bisa berhenti memikirkan Kenzo. Setelah itu, dia memejamkan mata dan menghibur dirinya dengan berpikir bahwa dia sedang memeluk Kenzo. Sementara itu, di rumah Shira, Leon menunggu di kamarnya hingga Kenzo datang setelah meneleponnya diam-diam. Sementara itu, Shira sibuk dengan pekerjaan rumah dan sudah sekitar pukul 8 malam saat ia selesai mencuci pakaian mereka. Tepat saat dia hendak kembali ke kamarnya untuk meneruskan pekerjaannya, bel pintu berbunyi. Siapa yang datang pada jam segini? Setelah itu, dia berjalan ke pintu dan mendapati Kenzo berdiri di luar melalui lubang intip. Shira terkejut dia masih mau datang. Bukankah seharusnya dia berkencan dengan Nindya? Apa yang dia lakukan di sini? Bel pintu berbunyi lagi, dan Shira tahu Kenzo tidak akan pergi dalam waktu dekat. Karena itu, dia membuka pintu dengan frustrasi dan memasang wajah muram. Sudah larut malam. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk bermain dengan Leon. Terima kasih, tapi tidak usah. Aku akan bermain dengan anakku. Silakan pergi, kata Shira acuh tak acuh. Namun, si kecil berlari keluar dari belakangnya saat itu. Kamu di sini, Tuan Wiharja. Ayo bermain di bawah. Shira menatap putranya saat dia melihatnya berlari keluar pintu untuk memegang tangan Kenzo dan Leon berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini, Tuan Wiharja." Shira sekali lagi terdiam. Apakah putranya memanggil Kenzo untuk datang? Mama, jangan marah pada Tuan Wiharja. Aku menelepon dan memintanya untuk ikut bermain denganku. Leon menoleh ke arah ibunya. Selain tidak bisa berkata-kata, Shira sekarang juga merasa terganggu. Dengan itu, dia menegur, "Leon, siapa yang bilang kamu boleh mengganggunya sesukamu? Aku sudah bilang sebelumnya bahwa Tuan Wiharja orang yang sangat sibuk. Dia tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kenapa kau tidak bisa mendengarkan?" Shira jarang sekali marah kepada putranya, tetapi saat itu, ia benar-benar marah. Ia mengira putranya bersikap tidak sopan dengan memanggil Kenzo saat ia sedang berkencan dengan Nindya. "Maafkan aku, Mama." Leon menundukkan kepalanya dan meminta maaf saat menyadari bahwa ia telah membuat ibunya marah. Ini adalah pertama kalinya Kenzo melihat Shira menegur si kecil, dan setelah itu,
ia menggendong Leon dan menatap si kecil dengan sedih sebelum menoleh ke Shira. Aku punya waktu. Aku lebih dari senang bermain dengan Leon, jadi tolong jangan memarahinya lagi. Shira juga tidak ingin memarahi putranya, tetapi hari itu suasana hatinya sedang buruk, dan dia juga tidak ingin berhubungan lagi dengan Kenzo. Jadi, dia berharap Leon berhenti dekat dengan Kenzo dan semakin menjauh darinya. Leon, kembalilah ke dalam dan biarkan Tuan Wiharja pulang. Setelah itu, Shira keluar dan mengulurkan tangannya untuk menggendong Leon, yang langsung mencondongkan tubuhnya ke arahnya. Di sisi lain, Kenzo sebenarnya takut pada Shira saat ini. Ia khawatir telah menyakiti Shira dengan kata-katanya atau mengganggunya, dan Shira bahkan akan membencinya. Dia baru saja tahu dari Nindya bagaimana Shira terluka, bagaimana dia mengandung dan melahirkan anak dari pria yang menodainya, dan bagaimana dia diusir dari rumahnya sendiri. Wajar saja bagi Shira untuk menolak pria setelah dia mengalami semua yang telah dialaminya. Dengan itu, dia mencoba menjelaskan, dengan berkata, "Shira, aku tidak bermaksud jahat." "Aku tidak perlu dijelaskan, Presiden Wiharja. Aku tahu kamu punya janji dengan Nindya. Aku minta maaf karena putraku telah mengganggu kalian." Shira menatap Kenzo dengan jelas sambil menggendong putranya. Napas Kenzo terhenti sesaat setelah dia selesai berbicara dan dia mengerutkan kening. "Bagaimana kamu tahu aku makan malam dengan Nindya?" Namun, Shira tidak mau bicara. Hanya memikirkan bagaimana Kenzo memamerkan keunggulannya di atas Nindya dan memenuhi kebutuhan biologisnya saja sudah membuat Shira merasa udara di sekitarnya terasa sesak. Karena dia membenci Nindya, dia juga membenci Kenzo. Dia tidak ingin berhubungan dengan siapapun atau apapun yang berhubungan dengan Nindya. Dengan itu, Shira melangkah kembali ke dalam ruangan dan menutup pintu depan, meninggalkan Kenzo di luar sendirian. Leon, di sisi lain, dibawa ke sofa dan diceramahi. Anak laki-laki kecil itu cemberut dan akhirnya bergumam setelah beberapa saat, "Tapi aku suka Tuan Wiharja. Dan jangan pernah meneleponnya tanpa izinku lagi. Dia bos besar, dan dia sangat sibuk, mengerti, Leon?" Shira tahu hanya dengan mengatakan bahwa Kenzo sedang dibanjiri pekerjaan sehingga dia akhirnya akan berhenti mendekati Kenzo. Leon mengangguk, menyatakan bahwa ia mengerti. Namun jauh di lubuk hatinya, ia sungguh-sungguh menyukai Kenzo, karena ia melihat sosok ayah dalam diri pria itu. Betapa ia berharap ibunya akan menikah dengan Kenzo sehingga ia bisa menjadi ayahnya. Shira merasa kasihan pada putranya meskipun telah menegurnya, karena itu adalah kesalahannya sejak awal. Dia seharusnya tidak membiarkan Leon semakin dekat dengan Kenzo. Ia memutuskan bahwa ia tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu lagi. Sudah saatnya dia dan Kenzo membuat batasan. Mereka seharusnya tidak lagi berada dalam hubungan yang tidak jelas ini. Shira merenungkan banyak hal saat berbaring di tempat tidur malam itu, terutama tentang Kenzo. Ia bertanya-tanya kapan pria ini memenuhi setiap sudut pikirannya, sehingga ia bahkan tidak bisa mengusirnya. Namun, meskipun begitu, dia tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Jika dia benar-benar tidak bisa mengusirnya, dia akan mencari pria lain untuk menggantikannya. Hanya seorang pria. Tidak peduli seberapa putus asanya dirinya, Shira tidak akan pernah berbagi pria dengan Nindya. Bagi Shira, seluruh tubuh Kenzo telah lama diselimuti bau busuk Nindya. Bau busuk itu menjijikkan dan akan mencekiknya begitu ia mendekat.
Malam itu, Nindya berpura-pura mabuk dan membawa Erik ke kamarnya. Di bawah rayuannya, mereka berguling-guling di tempat tidur meskipun Erik pura-pura menolaknya. Ya, Nindya memang melakukan hal itu malam itu seperti yang dia katakan, hanya saja bukan dengan Kenzo. Saat Erik tertidur, Nindya mengambil beberapa foto diam-diam. Dia bisa menggunakannya untuk mengelabui Shira agar mengira Kenzo tidur dengannya. Setelah berunding semalaman, Shira bangun dengan pikiran yang tenang keesokan paginya. Ia tidak perlu khawatir lagi setelah ia menenangkan pikirannya dan merencanakan masa depannya. Ia tidak punya waktu untuk hal-hal seperti itu. Ia harus bekerja keras dan menghasilkan uang, karena putranya adalah segalanya baginya. Selain Leon, tidak ada seorang pun yang sepadan dengan waktu dan tenaganya. Menghasilkan uang adalah prioritas utama. Shira baru menyadari bahwa sketsa-sketsanya tertinggal di rumah setelah mengantar Leon ke sekolah. Setelah itu, Shira pulang untuk mengambilnya. Dalam perjalanan, Shira mendapat telepon dari Rianita yang menyuruhnya datang untuk rapat. Setelah menutup telepon, Shira tidak sengaja meninggalkan ponselnya di bagian belakang taksi, dan segera setelah dia keluar, sopir taksi menjemput penumpang lain yang tidak jauh dari situ. Begitu pemuda itu membuka pintu mobil, dia menemukan ponsel di kursi belakang. Dilihat dari casing ponselnya, dia berasumsi ponsel itu milik seorang wanita. Begitu ia membuka kunci ponselnya, wajah seorang anak kecil muncul di layar dan hatinya sedikit meleleh. Setelah itu, ia menelepon orang terakhir yang dihubungi pemilik ponsel ini. Sementara itu, saat Rianita mendengarkan bawahannya berbicara dalam rapat, teleponnya berdering. Dia meliriknya dan menatap Shira dengan heran. "Apakah kamu menelepon nomorku?" Shira menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Tidak. Tapi idemu muncul di ponselku." "Oh, tidak. Aku pasti meninggalkan ponselku di taksi." Angkat teleponnya. Shira langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan itu, Rianita menjawab panggilan itu. "Halo. Halo, apakah Anda teman pemilik ponsel ini?" Dia meninggalkannya di taksi. "Saya bosnya. Kebetulan dia ada di sebelahku. Saya akan membiarkan dia bicara dengan Anda." Rianita menyerahkan teleponnya kepada Shira. Dengan itu, Shira buru-buru mengambilnya dan keluar dari ruang konferensi. "Halo, aku pemilik ponsel yang kamu temukan." "Hai, Nona. Aku sedang ada urusan. Tolong berikan alamatmu, nanti aku bawakan teleponmu." Suara seorang pemuda yang jelas dan merdu terdengar di ujung telepon. "Terima kasih, tapi sebaiknya aku pergi mengambilnya darimu. Aku yakin kamu bekerja di dekat sini." "Aku di Crystal Enterprise." "Bagaimana denganmu?" "Aku di Amor Jewelry Atelier." "Wah, kita bekerja berdampingan," seru pria itu. Shira melihat keluar jendela dan kebetulan melihat gedung Crystal Enterprise tepat di luar. Setelah itu, dia tersenyum. "Ya, aku bisa melihat gedung kantormu dari tempatku berada. Kalau begitu, aku akan menunggumu di depan gedung kantormu sekitar pukul 11.30. Datanglah ke sini sebelum jam itu." "Terima kasih banyak." "Jangan khawatir." Setelah itu, Shira menutup telepon dan kembali ke ruang konferensi. Setelah rapat, Rianita mencondongkan tubuhnya sambil tersenyum. "Kau seharusnya mentraktirnya makan siang, bukan?" Shira mengangguk. "Itu rencananya." Kedengarannya dia pemuda yang tampan.
Aku penasaran apakah dia benar-benar tampan, goda Rianita. Shira juga merasa pemuda itu terdengar ramah. Ia yakin pemuda itu pasti tipe pekerja keras yang bercita-cita tinggi. Shira turun dan menunggu pria itu datang pada pukul 11:20. Senang karena ia bertemu orang asing yang mau mengembalikan teleponnya. Tepat saat itu, sebuah taksi berhenti di pintu masuk, dan Shira mendongak dan mendapati seorang pria berbaju kotak-kotak keluar. Dia adalah seorang pemuda tampan setinggi 6 kaki dengan temperamen yang bersih dan penampilan yang ramah. Pria itu tercengang selama beberapa detik, karena dia melihat Shira tepat saat dia mendongak. Setelah itu, dia berkedip dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu Nona Nugraha?" "Ya, itu aku." Shira mengangguk dan tersenyum. Saat itu, dia mengeluarkan ponselnya dari tas dan menyerahkannya padanya. "Ini. Kamu harus memeriksa dan melihat apakah ada kerusakan. Aku sudah menaruhnya di dalam tasku selama ini." Shira tersentuh. Tentu saja, dia tidak akan mengeceknya karena dia sudah bersyukur bisa mendapatkan kembali ponselnya. "Terima kasih banyak. Kalau kamu tidak terburu-buru, bagaimana kalau aku mentraktirmu makan siang? Tolong, panggil aku Ongki. Aku seorang programmer, dan aku harus segera kembali untuk rapat. Jadi aku harus menolak tawaranmu. Tapi kuharap kita bisa berteman." Ongki menggaruk kepalanya, jelas sedikit gugup berbicara dengan seorang wanita cantik. "Tentu. Kita bertukar nomor telepon saja." "Kalau begitu, aku akan mentraktirmu makan," kata Shira dengan antusias. Setelah bertukar kontak, Shira mengantarnya ke taksi sebelum kembali ke lobi. Ia harus mengakui Ongki meninggalkan kesan yang luar biasa padanya. Terlebih lagi, dia menyukai pria yang berpenampilan bersih dan segar sejak dia kecil. Begitu Shira kembali ke kantornya, interkomnya berdering dan dia menjawabnya. "Halo, Shira. Siapa yang menelepon? Datanglah ke kantorku." Suara khas Kenzo terdengar di ujung sana. Namun, Shira tidak ingin menemuinya. "Aku sedang sibuk dengan pekerjaan, Presiden Wiharja. Kamu dapat memberitahuku melalui telepon. Aku perlu berbicara denganmu tentang sesuatu secara langsung. Kamu bisa langsung memberitahuku apa masalahnya, Presiden." Shira berbicara dengan nada acuh tak acuh. "Aku akan makan malam di rumahmu malam ini." Kenzo langsung ke intinya. "Aku memutuskan untuk mengajak Leon makan malam malam ini. Kalau begitu, aku akan pergi bersama kalian. Aku ingin hanya ada aku dan anakku. Biar aku yang traktir kalian." "Tidak, terima kasih." Setelah itu, dia ingin mengakhiri panggilannya, tetapi Kenzo berkata, "Aku ingin memberitahumu bahwa aku akan melakukan perjalanan bisnis selama seminggu." Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.